Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan materi iman kepada hari akhir. Bab kita masih tentang kematian. Kali ini kita akan membahas kondisi seseorang saat tutup usia. Kondisi seseorang saat tutup usia memiliki nilai tersendiri. Kenapa? Karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Inilah salah satu jawaban dari pertanyaan kita selama ini. Kenapa sih kita tak henti-hentinya melakukan amal soleh? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan dunia. Beruntung bagi orang-orang yang mengakhiri kehidupan dunia ini dan dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, alangkah rugi dan sengsaranya ketika seseorang mengakhiri dunia ini sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Rabb-Nya. Wal'iyadu billah. Kita berlindung diri kepada Allah dari hal tersebut. Bahkan hamba Allah yang soleh pun merisaukan keadaan akhirnya. Apakah dia mampu merealisasikan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bagaimana tidak risau? Mereka tahu bahwa hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya, inna quluba bani adama kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha'. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala laksana satu hati. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Dat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatan-Mu. Oleh karenanya mereka melakukan amal soleh tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah sampai meninggal. Hadis tadi juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak menggantungkan pengharapan kepada makhluk. Jika hal itu kita lakukan, bersiaplah untuk merasakan pahitnya pengharapan, karena hati seseorang berada pada genggaman Allah Azza wa Jalla. Maka gantungkanlah hati dan harapan kita kepada Zat yang tak pernah bermusim kasih sayangnya, Zat yang tak pernah menyelisihi janjinya, Zat yang malu jika hambanya menengadahkan tangannya ke langit lalu tidak mengabulkan permintaannya. Ikhwah sekalian, itulah pentingnya kondisi saat tutup usia. Sementara itu, kondisi seseorang pada detik-detik terakhir kehidupan ini tergantung amal perbuatan pada masa lampau. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya memungkinkan, maka insya Allah akhir hidupnya baik. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentu kejelekan yang akan menimpanya. Allah tidak akan pernah mendoliminya meskipun barang sedikit. Kondisi seseorang saat mengakhiri hidupnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhir yang baik atau yang kita kenal dengan husnul khotimah. Husnul khotimah yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat.
serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi ini. Dalil yang menunjukkan makna ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Qalu, "Kaifa yasta'miluhu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah akan memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Ikhwah sekalian, husnul khotimah memiliki beberapa tanda. Di antaranya ada yang diketahui oleh hamba yang sedang sakaratul maut, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan tanda husnul khotimah ada yang dapat diketahui oleh orang lain. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Yang kedua, meninggal dengan kening berkeringat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mautul mu'mini bi'araqil jabin." Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Di dalam hadis yang lain, "Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin." Orang yang beriman itu mati dengan keringat di dahi. Yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Yang keempat, mati syahid di medan jihad di jalan Allah, atau mati saat menempuh perjalanan untuk peperangan di jalan Allah. Mati karena tertimpa sakit ta'un, atau mati karena tenggelam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Qala inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Qalu faman ya Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Wal ghariqu syahid. Siapakah orang yang syahid menurut kalian? Para sahabat menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Rasulullah bersabda, "Kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit." Mereka bertanya, "Kalau begitu siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit ta'un, maka ia syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka ia syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid." Tanda yang kelima, mati karena tertimpa reruntuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Asy-syuhada'u khamsah, al-mat'un, al-mabtun, wal-gharqu, wa sahibul hadmi, wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid ada 5, yaitu orang yang mati terkena penyakit ta'un, sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang terkena reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Tanda yang keenam, dan ini khusus bagi wanita, ialah meninggal saat nifas ataupun meninggal saat sedang hamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadah, yajurruha waladuha bisurarihi ilal jannah." Dan wanita yang dibunuh anaknya karena melahirkan masuk golongan syahid, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Yang ketujuh, meninggal karena terbakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa sahibul hariqi syahid." Orang yang mati terbakar itu syahid. Kedelapan, meninggal karena dibunuh demi membela harta, keluarga dan agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Kesembilan, meninggal karena sedang ribat, yaitu menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan." Berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir, dan akan diberikan rizki baginya, dan ia terjaga dari fitnah. Kesepuluh, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin khutima lahu biha dakhalal jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa berpuasa karena mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka ia masuk surga. Barang siapa bersedekah, kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia masuk surga. Itulah 10 tanda husnul khatimah yang dapat diketahui oleh orang lain. Lalu bagaimana cara menggapai husnul khatimah? Yang pertama, continue melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran serta menghafalkannya, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan amanah, dan lain-lain. Yang kedua, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ghibah, namimah, dusta, mencaci, mabuk, mencuri, mengumbar aurat, dan lain-lain. Ikhwas sekalian, bagaimana hidupmu, begitulah cara matimu. Tumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap sesuatu yang disenangi Allah Azza wa Jalla, seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah terbiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, qiyamul lail tidak pernah terlewatkan, sholat sunnah rawatib, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya, bukan tidak mungkin kita dipanggil Allah dalam keadaan bersujud kepadanya. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang salah satu kecintaannya adalah melakukan sholat,
Beliau ditikam oleh seorang majusi saat melakukan sholat subuh, yang itu menjadi sebab wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Ketika kita sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya minimal bisa khatam setiap 1 bulan sekali, sangat mungkin kita dipanggil Allah dalam keadaan lisan kita sedang membaca Al-Quran, sebagaimana kecintaan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu terhadap Al-Quran. Beliau pun dibunuh para pemberontak dalam keadaan membaca Al-Quran. Beliaulah syahidul Quran. Namun, jika hidup seseorang bergelimang maksiat, perintah Allah tidak dikerjakan, sedangkan larangan Allah justru diterjang, sangat mungkin Allah mencabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri. Memang taufik dan hidayah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah juga memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mengerahkan segala kemampuan dalam memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah doa Nabi Yusuf yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Kemudian doa tukang sihir Fir'aun setelah bertaubat dan mendapat ancaman darinya. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Lalu kita juga bisa memanjatkan doa, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ikhwah sekalian, ada akhir yang baik, ada juga akhir yang buruk, atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah, berada di atas murkanya, serta meninggalkan kewajiban dari Allah. Terkadang nampak pada sebagian orang yang sedang sakaratul maut, tanda-tanda yang mengisyaratkan su'ul khotimah, seperti menolak mengucapkan syahadat, justru mengucapkan kata-kata jelek, berkata kotor, mengumpat, mencela, dan lain-lain, serta menampakkan kecenderungan padanya. Penyebab su'ul khotimah adalah lawan dari penyebab husnul khotimah yang telah disebutkan. Penyebab utamanya adalah kerusakan akidah. Di antara penyebabnya juga adalah rakus terhadap dunia, mencarinya dengan cara-cara haram, berpaling dari jalan kebaikan, serta terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum ala musyahadatikum wa husni ihtimamikum wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.